Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma kopi luwak yang mahal memenuhi ruang kerja Rendra di lantai 25. Ruangan itu adalah simbol kesuksesannya. Dinding kaca yang menampilkan cakrawala kota, kursi kulit asli, dan meja jati yang berkilau. Namun, di balik kemewahan itu, suasana di dalam ruangan jauh dari profesional. Rendra, seorang pria berusia 34 tahun dengan setelan jas custom made, sedang bersandar di kursinya. Di pangkuannya, Sheila, sekretaris yang baru bekerja selama 6 bulan, sedang tertawa kecil sambil memainkan kerah ke meja Rendra. Sheila adalah segalanya yang tidak dimiliki Hana, istri Rendra. Sheila muda, penuh gaya, berani, dan tahu cara memuji ego Rendra yang setinggi langit. "Mas, kalau istrimu tahu kita sesantai ini di jam kerja, apa dia bakal marah?" Bisik Sheila dengan nada menggoda. Jari-jarinya yang lentik dengan ket kuku merah menyala mengusap rahang Rendra. Rendra terkekeh. Suara baritonnya terdengar penuh percaya diri. "Hana? Dia tidak akan tahu. Lagi pula, dia terlalu sibuk dengan tanaman organiknya dan buku-buku membosankan di rumah. Dia wanita rumahan yang tidak punya gairah. Berbeda jauh denganmu, sayang." Rendra merasa dirinya adalah raja. Di perusahaan properti besar ini, ia adalah manajer operasional dengan rekor penjualan luar biasa. Ia merasa setiap sen yang ia hasilkan adalah karena kerja kerasnya sendiri. Ia lupa, atau mungkin sengaja melupakan, bagaimana ia memulai karir ini. Ia lupa siapa yang membukakan jalan, siapa yang mengedit proposal pertamanya hingga larut malam, dan siapa yang memberikan modal awal untuk penampilannya yang sekarang terlihat bak bangsawan. "Tapi mas, aku merasa bersalah pada Hana," dusta Sheila, meski matanya berkilat penuh kemenangan. "Dia kelihatannya sangat mencintaimu." "Cinta saja tidak cukup untuk pria seperti aku, Sheila," potong Rendra dengan nada dingin. "Hana itu datar. 5 tahun menikah dan dia bahkan belum bisa memberiku pewaris. Dia hanya beban yang menghuni rumah mewahku. Kadang aku merasa dia hanya menumpang hidup padaku. Tanpa uangku, dia mungkin sudah jadi gelandangan di pinggir jalan." Di pikiran Rendra, Hana hanyalah seorang istri penurut yang menerima uang bulanan tanpa banyak tanya. Hana jarang meminta barang mewah, tidak pernah mencampuri urusan kantornya, dan selalu menyambutnya dengan senyum lembut yang bagi Rendra kini terasa hambar. Rendra menginginkan sesuatu yang lebih menantang, dan Sheila memberikannya. Tiba-tiba, telepon internal di meja Rendra berdering. Sheila segera berdiri dan merapikan rok spannya yang ketat. Sementara Rendra berdeham memperbaiki posisi duduknya. "Ya?" jawab Rendra tegas. "Pak Rendra, ada kiriman bunga dan makan siang dari Ibu Hana. Ingin saya antarkan ke dalam." Suara resepsionis di seberang sana terdengar sopan. Rendra memutar bola matanya, memberikan isyarat muak pada Sheila. "Tinggalkan saja di meja depan. Saya sedang rapat penting. Jangan ada yang mengganggu." Setelah menutup telepon, Rendra menatap Sheila. "Lihat, dia selalu mencoba bersikap manis di waktu yang salah. Gangguan." Sheila tertawa, merasa menang. Mungkin dia merasa suaminya sedang bekerja keras di sini. Sore harinya, Rendra pulang ke rumah dengan wajah masam yang sengaja dibuat-buat. Ia ingin menciptakan suasana yang tidak nyaman sehingga Hana tidak akan banyak bertanya. Begitu melewati gerbang otomatis rumah mewah bergaya minimalis modern itu, Rendra merasa bangga. Rumah ini adalah istananya. Pilar-pilar besar, taman yang tertata rapi, dan 3 mobil mewah di garasi. Hana menyambutnya di pintu depan. Ia mengenakan gaun rumah sederhana berwarna pastel. Wajahnya cantik alami tanpa riasan berlebih, memancarkan ketenangan yang biasanya menenangkan Rendra, namun kini justru membuatnya kesal. "Mas sudah pulang? Aku buatkan gurame asam manis kesukaanmu," sapa Hana lembut, hendak mengambil tas kerja Rendra. Rendra menghindar, melangkah masuk tanpa melepas sepatu, mengotori lantai marmer yang baru saja dipel. "Aku tidak lapar. Tadi ada makan siang bisnis yang berat. Kenapa kamu kirim bunga ke kantor? Kamu tahu kan itu membuatku terlihat tidak profesional di depan klien."
Hana tertegun sejenak. Tangannya menggantung di udara. Aku hanya ingin memberi kejutan karena hari ini ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Mas, aku pikir. Ulang tahun pernikahan. Rendra memotong dengan tawa sinis. Hana, aku sibuk mencari uang untuk membiayai gaya hidupmu di rumah besar ini. Aku tidak punya waktu untuk hal-hal sentimental seperti itu. Kamu itu cuma duduk manis di sini, menikmati fasilitas. Setidaknya jangan menambah bebanku dengan drama kekanak-kanakan. Hati Hana mencelos. 5 tahun. Ia telah memberikan segalanya. Namun, yang lebih menyakitkan bukan hanya ucapan kasar Rendra, melainkan aroma parfum wanita yang sangat kuat. Parfum manis yang bukan miliknya, yang menempel di jas Rendra. Hana bukan wanita bodoh. Dia melihat noda bedah tipis di kerah kemeja suaminya. Hana menarik napas panjang. Mencoba tetap tenang. Mas, aku tidak bermaksud mengganggumu. Aku hanya ingin kita makan malam bersama. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan juga tentang. Tentang apa? Minta uang belanja tambahan? Atau mau renovasi taman lagi? Rendra membentak sambil melonggarkan dasinya. Dengar, Hana, aku lelah. Aku yang bekerja. Aku yang punya kuasa di sini. Kamu di sini karena aku izinkan. Jadi, tolong diam dan jangan atur-atur hidupku. Rendra melenggang naik ke lantai 2, meninggalkan Hana yang berdiri mematung di ruang tamu yang luas. Hana menatap punggung suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kesedihan, tapi ada juga sesuatu yang dingin dan tajam di matanya. Hana berjalan ke arah meja makan yang sudah tertata rapi dengan lilin dan hidangan istimewa. Ia mengambil ponselnya, mengetik sebuah pesan singkat kepada seseorang. Aktifkan pengawasan lebih ketat pada rekening operasional kantor. Dan siapkan berkas kepemilikan aset unit 1-10. Sepertinya, tamu, kita sudah lupa siapa pemilik rumah yang sebenarnya. Malam itu, di kamar yang berbeda, Rendra sedang asyik bertukar pesan mesra dengan Sheila, membayangkan masa depan tanpa Hana. Ia tidak sadar bahwa setiap ubin yang ia injak, setiap atap yang melindunginya, dan setiap kemewahan yang ia banggakan, sebenarnya bukan miliknya. Rendra adalah seorang pemain catur yang merasa sudah memenangkan pertandingan, tanpa sadar bahwa dia hanyalah sebuah bidak di atas papan milik istrinya sendiri. Pagi itu di kantor, suasana hati Rendra sedang berada di puncak dunia. Ia baru saja menutup kesepakatan besar yang ia yakini akan melambungkan namanya lebih tinggi lagi di industri properti. Namun, kebahagiaan sesungguhnya menunggu di balik pintu ruang kerjanya yang tertutup rapat. Sheila masuk tanpa mengetuk. Wajahnya tampak pucat namun ada binar kemenangan di matanya. Ia tidak membawa berkas atau kopi, melainkan sebuah tas kecil yang ia letakkan di atas meja jati Rendra. Mas, aku tidak tahu harus bicara bagaimana, bisik Sheila. Suaranya bergetar, akting yang sempurna untuk memancing simpati. Rendra mengerutkan kening, bangkit dari kursinya dan menghampiri sekretarisnya itu. Ada apa, sayang? Kamu sakit? Sheila menggeleng, lalu perlahan mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk persegi panjang dari tasnya. Sebuah tespek dengan 2 garis merah yang sangat jelas. Dunia seolah berhenti berputar bagi Rendra. Namun, bukannya rasa takut yang muncul, sebuah gelombang euforia justru menghantam dadanya. 5 tahun ia menunggu saat ini. 5 tahun ia merasa cacat sebagai pria karena Hana tak kunjung hamil. Dan sekarang, di hadapannya, bukti kejantanannya terpampang nyata. Kamu hamil. Suara Rendra serak karena emosi. Sheila mengangguk pelan, mulai terisak kecil. Aku takut. Mas, aku tahu kamu punya istri. Aku tidak mau menghancurkan rumah tanggamu. Tapi anak ini dia tidak bersalah. Rendra langsung memeluk Sheila dengan erat. Jangan takut. Ini berita luar biasa. Ini yang aku tunggu-tunggu selama ini. Anak ini adalah pewarisku. Dia tidak akan kekurangan satu hal pun. Pikiran Rendra langsung melayang pada Hana. Selama ini, ia merasa terikat pada Hana hanya karena rasa kasihan dan rutinitas. Namun sekarang, ia merasa memiliki alasan suci untuk mengakhiri semuanya.
Di mata Rendra, Hana adalah tanah yang kering dan gersang, sementara Sheila adalah kebun subur yang menjanjikan masa depan. Mas, tapi bagaimana dengan Kak Hana? Tanya Sheila di sela pelukannya. Senyum liciknya tersembunyi di bahu jas Rendra. Hana bukan lagi urusanku, jawab Rendra tegas. Dia tidak bisa memberiku apa yang kamu berikan. Aku tidak akan membiarkan anakku lahir tanpa status yang jelas. Aku akan segera mengurus semuanya. Rumah besar itu akan menjadi milikmu dan anak kita. Rendra merasa ia berhak atas semua itu. Ia merasa rumah itu, mobil, dan segala fasilitas mewah yang ia nikmati adalah upahnya sebagai pria sukses. Ia sama sekali tidak terpikir untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen legal di brankas rumahnya yang selama ini dipegang oleh Hana. Baginya, ia adalah kepala keluarga, maka dialah pemilik segalanya. Sepanjang sisa hari itu, Rendra tidak bisa fokus bekerja. Ia mulai membayangkan bagaimana ia akan merombak kamar tamu yang luas di rumahnya menjadi kamar bayi yang mewah. Ia membayangkan Sheila duduk di sofa ruang tamu yang mahal, menyusui anaknya, menggantikan sosok Hana yang kini ia anggap sebagai barang rongsokan. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang tenang, Hana sedang duduk di dalam sebuah mobil SUV hitam yang terparkir tak jauh dari kantor Rendra. Di sampingnya, seorang pria paruh baya dengan kacamata bingkai emas menyerahkan sebuah map coklat. Ini laporan aktivitas keuangan Pak Rendra selama 3 bulan terakhir, Bu, ujar pria itu, yang merupakan kepala audit internal perusahaan. Sesuai dugaan, ada beberapa aliran dana ke rekening atas nama Sheila Putri. Totalnya cukup besar, digunakan untuk pembelian perhiasan dan biaya apartemen. Hana membaca dokumen itu dengan tenang. Tidak ada air mata. Hanya ada kekecewaan yang sudah membeku menjadi tekad. Biarkan saja dulu, Pak Hardi, kata Hana pelan. Biarkan dia merasa berada di atas angin. Orang yang merasa sangat kuat biasanya akan sangat ceroboh. Tapi Bu, apakah Anda yakin tidak ingin langsung memecatnya? Secara hukum, posisi Anda sangat kuat untuk melakukan itu sekarang juga. Hana tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang jika dilihat Rendra pasti akan membuatnya merinding. Memecatnya terlalu mudah. Aku ingin dia merasakan apa artinya kehilangan segalanya di saat dia merasa memiliki segalanya. Dia selalu bilang aku menumpang hidup padanya. Bukan? Mari kita lihat siapa yang sebenarnya menumpang. Sore harinya, Rendra pulang dengan tekad bulat. Ia sengaja mampir ke sebuah toko perhiasan ternama dan membeli kalung berlian untuk Sheila. Sementara untuk Hana, ia hanya membawa sepucuk surat cerai yang sudah ia siapkan melalui jasa pengacara murah yang ia temukan di internet. Begitu sampai di rumah, ia melihat Hana sedang duduk di taman belakang, menyiram tanaman anggreknya. Cahaya matahari senja membuat Hana tampak sangat anggun. Namun Rendra sudah menutup mata hatinya. Hana, masuk ke dalam. Aku ingin bicara, teriak Rendra dari pintu kaca. Hana meletakkan penyiram bunganya dengan tenang, mencuci tangannya, lalu berjalan masuk. Ada apa, Mas? Kamu kelihatan sangat bersemangat. Rendra berdiri di tengah ruang tamu, berkacak pinggang. Aku tidak mau basa-basi lagi. Aku ingin kita cerai. Sheila hamil anakku. Aku tidak bisa membiarkan anakku tinggal di tempat lain. Dia harus tinggal di sini, di rumah ini. Hana tidak terkejut. Ia duduk di sofa, menatap suaminya dengan tenang. Begitu ya? Kamu ingin mengusirku demi wanita yang baru kamu kenal beberapa bulan? Dia memberiku anak. Sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Bentak Rendra. Jangan memelas. Hana, aku akan memberimu uang pesangon yang cukup untuk mengontrak rumah kecil. Tapi rumah ini, mobil, dan semua fasilitas ini, kamu tidak punya hak atas mereka lagi. Aku yang bekerja banting tulang untuk semua ini. Hana mengangguk pelan. Ia menunduk sejenak seolah sedang merenung. Jadi menurutmu, kamu adalah pemilik sah semua ini, Mas? Tentu saja. Aku manajernya. Aku yang menandatangani semua berkas operasional. Baiklah kalau itu maumu, ujar Hana singkat. Ia berdiri, tanpa membela diri, tanpa memohon. Aku akan pergi. Tapi ingat satu hal,
Rendra, apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Jangan pernah menyesal. Rendra tertawa meremehkan. Menyesal? Aku justru baru saja memulai hidupku yang sebenarnya. Sekarang, kemasi barang-barangmu. Aku tidak mau melihat wajahmu di rumah ini mulai besok pagi. Rendra berjalan pergi menuju kamar atas dengan langkah angkuh, sementara Hana berdiri di tengah ruang tamu yang luas, menatap sekeliling rumah yang sebenarnya ia bangun dengan air mata dan kecerdasannya sendiri. Permainan baru saja dimulai, dan Rendra baru saja melangkah masuk ke dalam jebakan yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Pagi itu, langit Jakarta seolah tahu apa yang akan terjadi. Awan mendung menggantung rendah, menciptakan suasana pengap yang menekan dada. Di dalam rumah mewah yang didominasi warna putih dan emas itu, suasana jauh lebih dingin daripada udara di luar. Rendra berdiri di puncak tangga dengan tangan bersedekap. Ia memerhatikan Hana yang sedang mengemas pakaiannya ke dalam 2 koper sederhana. Tidak ada barang mewah yang dibawa Hana. Ia meninggalkan semua perhiasan, tas desainer, dan gaun-gaun mahal yang pernah dibelikan Rendra menggunakan uang, fasilitas, kantor. Cepat sedikit. Hana, Sheila akan datang jam 10, dan aku tidak ingin dia merasa tidak nyaman karena masih ada sampah yang tertinggal di sini. Bentak Rendra. Suaranya menggema di langit-langit rumah yang tinggi. Hana berhenti sejenak, menutup resleting kopernya. Ia menoleh ke arah Rendra dengan wajah yang sangat tenang, terlalu tenang untuk ukuran seorang istri yang sedang diusir. Sampah? Setelah 5 tahun, itu sebutanmu untukku, Mas? Jangan mulai lagi dengan drama melankolis itu, sela Rendra sambil menuruni tangga. Ia menghampiri Hana dan menyentakkan koper dari tangannya hingga terjatuh ke lantai marmer. Dengar ya, 5 tahun ini aku sudah cukup bersabar menanggungmu yang tidak berguna. Kamu tidak bekerja, tidak bisa memberi anak, dan hanya jadi pajangan di rumah ini. Sekarang, saatnya aku hidup dengan wanita yang benar-benar memberikan nilai dalam hidupku. Hana menatap kopernya yang tergeletak, lalu menatap Rendra tepat di matanya. Nilai? Kamu pikir Sheila memberikanmu nilai karena dia hamil? Kamu bahkan tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kamu pertaruhkan, Rendra. Aku mempertaruhkan kebahagiaanku, dan itu jauh lebih berharga daripada kamu. Rendra menarik lengan Hana dengan kasar, menyeretnya menuju pintu depan. Tepat saat mereka sampai di teras, hujan deras yang sejak tadi tertahan akhirnya tumpah ke bumi. Guntur menggelegar, menyambar di kejauhan. Rendra melempar koper-koper Hana ke halaman yang mulai tergenang air. Pergi. Jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Jangan coba-coba menghubungi sekretarisku atau datang ke kantor untuk mempermalukanku. Kamu sudah bukan siapa-siapa. Hana berdiri di bawah kanopi teras, menatap rintik hujan yang membasahi koper-kopernya. Ia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah map kecil yang dibungkus plastik agar tidak basah. Ia memandang rumah itu untuk terakhir kalinya. Rumah yang sertifikatnya sebenarnya ia simpan rapat-rapat di dalam deposit box bank atas namanya sendiri. Hujan ini akan membersihkan banyak hal, Mas, ujar Hana lirih. Hampir tak terdengar di antara deru air. Termasuk kotoran yang selama ini menumpuk di rumah ini. Berhenti bicara omong kosong. Pergi. Rendra mendorong bahu Hana hingga wanita itu terpaksa turun ke arah hujan. Hana berjalan menembus hujan tanpa payung. Tubuhnya yang mungil perlahan menghilang di balik gerbang otomatis yang tertutup rapat oleh perintah remote di tangan Rendra. Di dalam mobil yang menunggu di luar gerbang, sebuah taksi yang sudah ia pesan sebelumnya, Hana duduk dengan napas yang teratur. Ia mengeluarkan ponselnya. Ada sebuah pesan masuk dari pengacaranya. Semua akses kartu kredit tambahan atas nama Rendra sudah dinonaktifkan per jam 9 pagi ini. Tim legal kami juga sudah menyiapkan surat pengosongan aset untuk tahap berikutnya. Kapan Anda ingin kami bertindak? Hana mengetik balasan. Biarkan dia merayakan kemenangannya dulu. Aku ingin dia membawa selingkuhannya masuk ke rumah itu. Aku ingin mereka merasa berada di puncak dunia sebelum aku menarik buminya. Sementara itu, di dalam rumah, Rendra bersorak dalam hati. Ia merasa seperti baru saja melepas beban seberat 1 ton dari pundaknya.
Ia segera menelepon Sheila. Sayang, jalannya sudah bersih. Datanglah sekarang. Istanamu sudah siap. Ucap Rendra dengan nada manja yang memuakan. 1 jam kemudian, sebuah mobil mewah, yang juga merupakan mobil dinas kantor yang diberikan kepada Rendra, berhenti di depan rumah. Sheila turun dengan gaya seperti seorang ratu. Ia mengenakan kacamata hitam meski hari hujan, dan berjalan melenggang masuk ke dalam rumah. Wah, Mas, jadi ini rumah kita sekarang. Sheila berputar di tengah ruang tamu, menyentuh vas bunga kristal yang harganya puluhan juta. Jauh lebih bagus daripada apartemenku yang sempit itu. Tapi, selera mantan istrimu benar-benar payah. Kita harus ganti semua furnitur ini. Aku mau yang lebih modern, yang lebih mahal. Apapun untukmu, sayang. Rendra memeluk Sheila dari belakang, mencium lehernya. Besok kita panggil desainer interior. Pesan saja apa yang kamu mau. Uang bukan masalah. Oh ya, Mas, kamu memang pria paling hebat. Puji Sheila sambil tertawarnya. Tapi, apakah Hana tidak akan menuntut? Maksudku, rumah ini kan atas namamu, kan? Rendra terdiam sejenak. Ia teringat bahwa ia tidak pernah benar-benar melihat sertifikat rumah itu karena selama ini Hana yang mengurus semua administrasi dengan alasan agar Rendra bisa fokus bekerja. Namun, ia menepis keraguan itu dengan cepat. Tentu saja ini fasilitas untukku sebagai manajer terbaik di perusahaan. Perusahaan sangat menghargaiku. Lagi pula, siapa yang peduli pada Hana? Dia hanya wanita yang numpang hidup selama 5 tahun. Dia tidak punya kekuatan apapun untuk melawan. Malam itu, Rendra dan Sheila merayakan kehidupan baru. Mereka dengan membuka sebotol sampanye mahal yang mereka temukan di gudang bawah tanah. Mereka tidak tahu bahwa botol itu adalah hadiah dari seorang kolega bisnis internasional untuk Hana, bukan untuk Rendra. Di tempat lain, di sebuah apartemen mewah yang tersembunyi di pusat kota, Hana sedang berendam di air hangat sambil membaca laporan pertumbuhan saham perusahaannya. Di atas meja riasnya, terletak sebuah kartu nama dengan logo perusahaan tempat Rendra bekerja. Di sana tertulis nama asli pemiliknya, Hana Adiwijaya, Chief Executive Officer. Hana menyesap tehnya, menatap hujan di balik jendela besar apartemennya. Nikmati malam pertamamu di sana, Rendra. Karena itu akan menjadi malam yang sangat mahal bagimu. Hari pertama Sheila sebagai nyonya rumah dimulai dengan ambisi yang meluap-luap. Baginya, rumah mewah ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan panggung untuk memamerkan kemenangan sosialnya. Sejak matahari terbit, ia sudah sibuk memanggil berbagai vendor melalui telepon, memesan karpet bulu impor, hingga merencanakan pesta syukuran yang ia sebut sebagai pesta penyambutan nyonya baru. Rendra, yang masih terbuai oleh euforia kejantanannya, hanya bisa tersenyum melihat Sheila mondar-mandir di ruang tengah. Mas, sofa ini terlalu kaku. Warnanya mengingatkanku pada wanita membosankan yang dulu tinggal di sini. Aku mau ganti dengan beludru warna merah marun agar lebih berkelas. Ujar Sheila sambil menunjuk sofa kulit Italia yang sebenarnya adalah koleksi favorit Hana. Lakukan saja, sayang. Apapun yang membuatmu bahagia. Jawab Rendra santai. Ia merasa pundi-pundinya tak akan pernah kering. Ia merasa jabatan manajernya adalah jaminan hidup abadi. Namun, sore itu, gesekan pertama terjadi. Sheila pergi ke pusat perbelanjaan mewah untuk membeli perlengkapan bayi yang harganya selangit dan beberapa tas desainer untuk dirinya sendiri. Saat di kasir, ia dengan percaya diri menyerahkan kartu kredit tambahan yang biasanya dibawa Rendra. Maaf, Ibu. Kartunya ditolak. Ujar kasir dengan sopan namun tegas. Sheila mengerutkan kening. Wajahnya memerah karena malu. Coba lagi. Mungkin mesinnya rusak. Suamiku adalah manajer besar. Sudah 3 kali saya coba, Bu. Statusnya, disabled by issuer. Mungkin ada masalah dengan limit atau pemblokiran dari pihak bank. Dengan perasaan dongkol yang luar biasa, Sheila menelepon Rendra. Mas, malu-maluin saja. Kenapa kartu kreditnya tidak bisa dipakai? Aku sudah berdiri di depan kasir dengan belanjaan jutaan rupiah.
Rendra di kantor pun terkejut. Ia segera memeriksa aplikasi perbankannya. Benar saja, kartu kredit tambahan yang selama ini terhubung dengan rekening yang dikelola Hana, rekening yang Rendra pikir adalah rekening pribadinya, ternyata sudah ditutup. Mungkin ada kesalahan sistem. Sayang. Pakai uang tunai dulu atau gesek kartu debitku yang satu lagi. Perintah Rendra. Mencoba menenangkan Sheila meski keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Malam itu, rumah yang seharusnya menjadi surga bagi Rendra mulai terasa panas. Sheila pulang dengan wajah cemberut. Ia melempar tas belanjaannya ke atas meja makan. Mas, aku tidak mau tahu. Besok semua kartu harus aktif. Aku sudah mengundang teman-teman sosialitaku untuk datang melihat rumah ini. Aku tidak mau terlihat miskin di depan mereka. Iya. Besok aku ke bank. Mungkin Hana melakukan sesuatu sebelum dia pergi. Gumam Rendra, mencoba mencari kambing hitam. Hana lagi. Kenapa sih wanita itu masih bisa mengganggu kita? Harusnya kamu pastikan dia tidak membawa apa-apa saat pergi. Teriak Sheila. Sifat aslinya yang temperamental mulai terlihat. Ia tidak lagi lemah lembut seperti saat di kantor. Keesokan harinya, Rendra mencoba menghubungi bagian keuangan kantor untuk menanyakan perihal tunjangan rumah dan fasilitas operasionalnya. Ia merasa ada yang aneh. Biasanya, setiap awal bulan, ada dana tambahan yang masuk rekeningnya sebagai bonus representasi. Namun bulan ini, saldo rekeningnya stagnan. Halo, bagian keuangan? Saya Rendra. Kenapa bonus operasional saya bulan ini belum cair? Suara di seberang sana terdengar ragu-ragu. Maaf, Pak Rendra. Ada instruksi langsung dari kantor pusat untuk menangguhkan semua bonus dan fasilitas tambahan bagi manajer operasional, hingga audit internal selesai. Kami juga sedang meninjau kembali penggunaan rumah dinas yang Bapak tempati. Audit apa? Saya tidak pernah mendengar ada audit. Bentak Rendra. Instruksinya datang dari CEO langsung. Pak. Kami hanya menjalankan perintah. Rendra membanting teleponnya. CEO, sosok yang selama ini dianggapnya sebagai atasan bayangan yang tak pernah muncul. Ia merasa ada yang tidak beres. Mengapa audit dilakukan tepat saat ia baru saja mengusir Hana? Kembali di rumah, Sheila benar-benar bertindak seperti ratu tanpa mahkota. Ia mulai memerintah asisten rumah tangga, Art, yang masih tersisa dengan kasar. Bei Ijah, kenapa debu di atas bingkai foto ini masih ada? Dan singkirkan semua foto wanita itu ke gudang. Bakar saja kalau perlu. Bei Ijah, yang sudah bekerja bertahun-tahun dengan Hana, hanya bisa menunduk sambil mengelus dada. Tapi itu foto keluarga ibu Hana. Non. Jangan sebut nama itu di depanku. Di sini tidak ada ibu Hana lagi. Yang ada hanya Nyonya Sheila. Sikap boros Sheila tidak berhenti. Ia tetap memesan furnitur mewah dengan sistem bayar di tempat, COT, memaksa Rendra untuk menguras tabungan pribadinya yang tidak seberapa. Rendra mulai merasa tercekik. Ia menyadari bahwa selama 5 tahun ini, hampir semua kebutuhan hidupnya, mulai dari cicilan mobil mewah hingga biaya listrik rumah yang mencapai jutaan rupiah, ternyata dibayar secara otomatis melalui sistem yang diatur oleh Hana. Tanpa Hana di sampingnya, Rendra baru menyadari betapa mahalnya biaya untuk menjadi orang kaya. Ia tidak sadar bahwa gaji manajernya sebenarnya hanya cukup untuk gaya hidup kelas menengah, sementara kemewahan yang ia pamerkan selama ini disubsidi secara diam-diam oleh kekayaan istrinya. Di penghujung bab ini, saat Rendra sedang termenung di balkon sambil menyesap rokoknya, ia melihat sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan gerbang. Seorang pria berpakaian rapi keluar dan menempelkan sebuah stiker kecil di tiang gerbang yang bertuliskan, "Dalam pengawasan legal, aset PT Adiwijaya Global." Rendra mengerutkan kening. Adiwijaya? Itu kan nama keluarga Hana. Sebuah firasat buruk menghantam jantungnya, jauh lebih keras daripada bentakan Sheila di dalam rumah. Ia mulai menyadari bahwa dinding-dinding rumah mewah yang ia banggakan mulai terasa seperti jeruji penjara yang siap mengurungnya dalam kemiskinan. Pagi itu, suasana di rumah mewah tersebut terasa sangat tegang.
Sheila sedang asyik memotret sudut ruang tamu yang baru saja ia dekorasi ulang untuk diunggah ke media sosial dengan keterangan, "My Palace, My Rule." Sementara itu, Rendra duduk di meja makan dengan beberapa lembar tagihan yang mulai menumpuk. Kopi di hadapannya sudah dingin. Sedingin perasaannya saat melihat saldo rekeningnya yang terus menyusut. Tiba-tiba, suara bel rumah berbunyi dengan nada yang panjang dan tegas. Bei Ijah yang biasanya cekatan tampak ragu untuk membukanya. Hingga akhirnya Rendra sendiri yang berdiri dengan wajah gusar. "Siapa pagi-pagi begini mengganggu saja?" gerutu Rendra. Di balik pintu, berdiri seorang pria parubaya dengan setelan safari rapi, didampingi oleh dua orang pria berbadan tegap yang membawa map kulit besar. Di saku jas pria itu, tersemat lencana kecil bertuliskan, "Notaris Opat." "Selamat pagi. Benar ini dengan saudara Rendra?" tanya pria itu dengan suara bariton yang tenang namun menekan. "Iya, saya sendiri. Ada urusan apa ya?" jawab Rendra sambil mencoba memasang wajah angkuh, meski jantungnya mulai berdegup kencang. "Saya Aris Subagio, notaris yang ditunjuk oleh PT Adiwijaya Global. Saya datang ke sini untuk menyampaikan surat pemberitahuan resmi terkait status kepemilikan dan hak guna bangunan aset nomor urut 001 Res AG." jelas pria itu sambil menyerahkan sebuah map coklat tebal dengan segel lilin merah. Sheila yang penasaran ikut mendekat, berdiri di samping Rendra sambil melipat tangan di dada. "Aset apa sih? Ini rumah pribadi suamiku. Kalian pasti salah alamat." Pak Aris tidak menghiraukan ucapan Sheila. Ia hanya menatap Rendra dengan tatapan datar. "Silakan dibaca, Pak Rendra." Di dalam sana terlampir akta notaris asli yang menyatakan bahwa rumah ini, beserta 2 unit mobil yang terparkir di garasi, adalah milik perusahaan. Anda menempatinya atas dasar surat izin menghuni, SIM, sementara yang melekat pada posisi jabatan Anda. Tangan Rendra gemetar saat membuka map tersebut. Matanya tertuju pada lembaran kedua. Sertifikat hak milik, SHM. Nama yang tertera di sana bukan namanya. Bukan pula nama perusahaan secara anonim, melainkan nama lengkap, Hana Adiwijaya. Ini tidak mungkin, gagap Rendra. "Hana? Dia bilang ini dibeli dari hasil kerja keras kami berdua. Dia bilang saya yang mengelola semuanya." "Secara administratif, benar Anda yang menandatangani kontrak pemeliharaan. Namun seluruh pendanaan dan kepemilikan mutlak dipegang oleh Ibu Hana Adiwijaya sebagai pemegang saham tunggal PT Adiwijaya Global," lanjut Pak Aris. "Dan karena pertanggal 21 kemarin Anda telah resmi diberhentikan secara tidak hormat dari jabatan manajer operasional oleh Dewan Direksi, maka hak huni Anda otomatis dicabut." "Diberhentikan? Siapa yang berani memecatku?" teriak Rendra. Suaranya naik 1 oktav. "Surat pemecatan Anda sudah dikirimkan via kurir ke kantor dan salinannya ada di map tersebut. Alasannya, penyalahgunaan wewenang dan penggunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai prosedur," jawab Pak Aris tanpa ekspresi. Sheila yang tadi tampak sombong kini wajahnya pucat pasi. "Mas, ini bercanda kan? Kamu bilang kamu bosnya. Kamu bilang rumah ini hasil keringatmu." "Diam kamu," bentak Rendra pada Sheila, yang langsung membuatnya terdiam. Rendra kembali menatap notaris itu. "Saya butuh waktu. Saya tidak bisa pindah begitu saja. Istri saya maksud saya, Sheila sedang hamil." Pak Aris menghela napas panjang. "Ibu Hana sudah menduga Anda akan mengatakan hal itu. Beliau berbaik hati memberikan waktu 1x24 jam untuk pengosongan aset. Jika besok pukul 9 pagi rumah ini belum kosong, tim keamanan kami akan melakukan pengosongan paksa dengan pengawalan pihak berwajib." Pria itu kemudian berbalik, meninggalkan Rendra yang berdiri mematung di ambang pintu. Dunia seolah runtuh menimpa pundaknya. Semua kebanggaan, kesombongan, dan harga diri yang ia bangun di atas kebohongan kini hancur berkeping-keping. Sheila mulai meracau. "Mas, bagaimana dengan karpet yang baru aku pesan? Bagaimana dengan pesta minggu depan? Kamu harus telepon kantor. Kamu harus marahi mereka." Rendra tidak menjawab. Ia masuk ke dalam rumah, menatap setiap sudut ruangan yang kini terasa asing baginya.
Ia teringat ucapan Hana saat ia mengusirnya di tengah hujan. Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Saat itu, ponsel Rendra bergetar. Sebuah email masuk. Pengirimnya adalah akun resmi CEO PT Adiwijaya Global. Isinya singkat namun tajam. Rumah itu selalu terasa hangat saat ada cinta di dalamnya. Tapi sekarang, rumah itu hanya berisi kerakusan. Silakan pergi dengan cara yang sama seperti saat kamu memintaku pergi, tanpa membawa apa-apa selain pakaian di badanmu. Rendra jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah menjadi raja. Ia hanyalah seorang aktor dalam panggung sandiwara yang naskahnya ditulis oleh istrinya sendiri. Kemewahan yang ia pamerkan pada Sheila, jabatan yang ia banggakan, semuanya adalah pinjaman yang kini telah ditagih kembali. Ketakutan mulai merayap di hati Rendra. Ia menatap Sheila yang sedang sibuk menelepon teman-temannya untuk membatalkan pesanan, dan tiba-tiba saja, wanita itu tidak lagi terlihat cantik di matanya. Sheila terlihat seperti beban baru yang akan menyeretnya ke dalam jurang kemiskinan yang selama ini ia benci. Rendra tidak bisa menerima kenyataan begitu saja. Baginya, dipecat melalui selembar kertas dan diusir oleh seorang notaris adalah penghinaan yang tidak masuk akal. Dengan sisa-sisa keberaniannya, atau mungkin lebih tepatnya, kesombongannya yang sedang sekarat, ia menyambar kunci mobil sedan hitamnya dan memacu kendaraan itu menuju kantor pusat PT Adiwijaya Global. Ini pasti ada konspirasi, geram Rendra sambil mencengkeram kemudi. Hana pasti menyuap orang dalam. Tidak mungkin wanita yang setiap hari hanya memotong bunga di taman itu bisa memiliki perusahaan raksasa ini. Di sampingnya, Sheila duduk dengan wajah masam. Mas, kalau sampai kita benar-benar diusir, aku tidak mau tinggal di kontrakan kumuh ya. Kamu harus tanggung jawab, teriaknya. Rendra tidak menyahut. Ia hanya ingin membuktikan bahwa dirinya masih berkuasa. Sesampainya di lobi gedung perkantoran mewah itu, Rendra melangkah dengan kaki yang dihentak-hentakan. Ia tidak lagi menyapa satpam atau resepsionis dengan sopan. Ia langsung menuju lift eksekutif yang menuju lantai tertinggi. Maaf, Pak Rendra, kartu akses Anda sudah tidak aktif, ujar seorang petugas keamanan yang menghalanginya di depan gerbang sensor. Jangan berani-beraninya menghentikanku. Aku manajer operasional. Aku mau bertemu CEO sekarang juga. Bentar Rendra hingga menjadi pusat perhatian orang-orang di lobi. Setelah perdebatan sengit dan ancaman akan menuntut perusahaan, akhirnya seorang sekretaris dari lantai atas turun dan mengizinkan Rendra naik, namun hanya Rendra sendiri. Sheila terpaksa menunggu di lobi dengan wajah cemberut sambil terus-menerus menutupi perutnya yang katanya sedang hamil itu. Pintu lift terbuka di lantai 30. Lantai ini sangat tenang. Jauh lebih mewah daripada lantai tempat Rendra berkantor biasanya. Lantai ini adalah pusat kendali dari seluruh anak perusahaan Adiwijaya. Rendra dipandu menuju sebuah pintu kayu ek besar yang diukir dengan indah. Di sana tertulis, "Ruang CEO." Rendra masuk tanpa mengetuk. Cukup dengan semua lelucon ini. Siapapun Anda tidak bisa memecat saya secara sepihak. Saya punya kontrak. Saya punya. Ucapannya terhenti seketika. Kursi kebesaran di balik meja kerja yang sangat luas itu perlahan berputar. Seorang wanita dengan setelan blazer hitam yang sangat tajam dan elegan duduk di sana. Rambutnya yang biasa diikat sederhana kini tergerai indah, dan tatapan matanya begitu menusuk. Hana? Suara Rendra hampir hilang, tertelan oleh rasa kaget yang luar biasa. Hana meletakkan pena emasnya dan menatap Rendra dengan senyum tipis yang mematikan. Silakan duduk, Rendra. Atau kamu lebih suka berdiri agar bisa segera keluar lagi? Apa artinya semua ini? Kenapa kamu ada di sini? Di mana CEO-nya? Rendra gagap. Lututnya terasa lemas. Hana menyandarkan punggungnya di kursi kulit. Kamu selalu mengeluh bahwa istrimu ini membosankan karena hanya di rumah, bukan? Kamu tidak pernah bertanya mengapa aku selalu punya waktu luang. Itu karena aku memiliki orang-orang hebat seperti kamu untuk bekerja padaku. Kamu manajer yang baik, Rendra. Tapi kamu lupa siapa yang memegang kendali. Hana mengeluarkan sebuah map dari laci mejanya.
Ini adalah rahasia jabatanmu. Selama 5 tahun ini, setiap kenaikan jabatan yang kamu dapatkan, setiap bonus yang kamu terima, itu adalah rekomendasiku. Aku ingin suamiku terlihat sukses di mata dunia. Tapi ternyata, kesuksesan itu justru membuatmu menjadi monster yang tidak tahu diri. Jadi, selama ini aku bekerja di perusahaanmu. Rendra jatuh terduduk di kursi di depan meja Hana. Dunianya benar-benar terbalik. Pria yang kemarin merasa sebagai pemberi makan, ternyata hanyalah karyawan yang diberi makan oleh istrinya sendiri. Bukan hanya itu, lanjut Hana dengan suara yang dingin dan tenang. Aku membiarkanmu menggunakan fasilitas rumah dan mobil itu untuk menguji kesetiaanmu. Dan kamu gagal total. Rendra, kamu tidak hanya mengkhianatiku secara pribadi, tapi kamu juga melakukan kecurangan finansial. Kamu menggunakan anggaran operasional kantor untuk membiayai apartemen sekretarismu, kan? Rendra pucat pasi. Ia tidak menyangka Hana tahu sedetail itu. Hana, maafkan aku hilaf. Sheila, dia hamil. Aku hanya ingin bertanggung jawab. Hana tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan di telinga Rendra. Tanggung jawab? Dengan uangku? Itu namanya bukan tanggung jawab, tapi perampokan. Dan soal kehamilan itu, kamu yakin itu anakmu? Apa maksudmu? Tim pengawasku tidak hanya mengawasi keuangan, Rendra. Mereka juga mengawasi siapa saja yang masuk ke apartemen Sheila saat kamu sedang lembur fiktif di kantor. Nanti kamu akan tahu sendiri faktanya. Tapi sekarang, urusan kita di sini selesai. Hana menekan tombol intercom di mejanya. Keamanan. Tolong antar Pak Rendra keluar. Dia sudah tidak memiliki urusan apapun lagi di gedung ini. Dan pastikan dia menyerahkan kunci mobil operasional di lobi sebelum dia pergi. Hana, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Teriak Rendra saat 2 orang petugas keamanan masuk ruangan. Dulu, Rendra, sebelum kamu melempar koperku ke tengah hujan, jawab Hana tanpa mengalihkan pandangan dari layar komputernya. Sekarang, kamu hanyalah mantan karyawan yang bermasalah. Selamat memulai hidup barumu yang mandiri. Rendra diseret keluar dari ruangan itu. Di sepanjang lorong, karyawan-karyawan yang dulu menunduk hormat padanya kini menatapnya dengan pandangan sinis dan bisikan-bisikan tajam. Di lobi, ia harus menyerahkan kunci mobilnya di depan Sheila yang sedang menunggu. Mas, mana kunci mobilnya? Kenapa dikasihkan ke mereka? Tanya Sheila panik. Diam Sheila. Kita harus pergi dari sini sekarang juga. Bentak Rendra. Mereka keluar dari gedung megah itu dengan berjalan kaki. Tidak ada sopir. Tidak ada AC dingin, hanya ada trotoar panas dan tatapan orang-orang lewat. Rendra menoleh ke atas, menatap lantai 30 gedung itu, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya karena kebodohannya sendiri yang merasa lebih besar dari orang yang sebenarnya menyokong hidupnya. Lobi gedung Adiwijaya Global yang megah itu kini terasa seperti panggung eksekusi bagi Rendra. Ia berdiri terpaku di trotoar panas, sementara Sheila terus meracau di sampingnya. Petugas keamanan baru saja mengambil kunci mobil sedan hitam yang selama ini menjadi simbol statusnya. Kini, ia tidak punya kendaraan, tidak punya pekerjaan, dan yang paling menyakitkan, ia tidak punya harga diri. Mas, kita tidak bisa jalan kaki seperti ini. Panas tahu. Sheila mengipasi wajahnya dengan tangan, bibirnya yang merah menyala mengerucut kesal. Pesan taksi online sekarang. Dan pastikan yang kelas premium. Rendra merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel pintarnya yang mahal. Namun, saat ia mencoba memesan layanan kendaraan, sebuah notifikasi merah muncul di layar. Metode pembayaran ditolak. Silakan hubungi bank Anda. Ia mencoba mengganti ke kartu debit, namun hasilnya sama. Saldo yang tersisa di sana hanya cukup untuk makan beberapa hari di warteg. Rendra tersadar bahwa hampir semua rekeningnya terhubung dengan sistem manajemen keuangan yang selama ini dikelola oleh asisten pribadi Hana. Ayo cepat, Mas. Kenapa bengong? Desak Sheila. Diam. Sheila. Kita naik bus atau angkot saja. Bentak Rendra frustrasi. Mata Sheila membelalak. Apa?
Angkot? Kamu gila. Aku sedang hamil anakmu. Rendra, kamu mau calon bayimu kepanasan di angkot yang bau? Kata-kata, hamil, itu biasanya menjadi mantra penenang bagi Rendra. Namun kali ini, ucapan Hana di ruang CEO tadi terngiang-ngiang kembali. Apa kamu yakin itu anakmu? Keraguan itu mulai tumbuh seperti benalu di pikiran Rendra. Namun, ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran buruk itu. Ia harus percaya pada Sheila, karena Sheila adalah satu-satunya alasan ia mengorbankan segalanya. Akhirnya, dengan sisa uang tunai di dompetnya, Rendra membawa Sheila ke sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang ia sewa secara mendadak. Kontrakan itu hanya terdiri dari 2 ruangan kecil dengan cat tembok yang mulai mengelupas dan aroma lembab yang menyengat. Jauh berbeda dari rumah mewah dengan marmer Italia yang mereka tempati kemarin. Aku tidak mau tinggal di lubang tikus ini, teriak Sheila begitu melihat kasur busa tipis di lantai. Mas, kamu ini manajer. Kamu pasti punya tabungan rahasia, kan? Pakai itu untuk sewa apartemen. Tidak ada tabungan rahasia, Sheila. Semuanya sudah dibekukan oleh Hana. Rendra membanting tasnya ke lantai. Selama ini kita hidup dari uang perusahaan miliknya. Aku baru tahu hari ini. Kamu pikir kenapa aku bisa memanjakanmu dengan tas-tas mewah itu? Itu semua karena fasilitas dari dia. Sheila terdiam sejenak, namun bukan rasa empati yang muncul di wajahnya, melainkan kekecewaan yang mendalam. Ia melihat Rendra bukan lagi sebagai pria sukses yang bisa mengeruk harta, melainkan sebagai pria pecundang yang baru saja kehilangan segalanya. Malam harinya, suasana kontrakan itu sangat sunyi. Rendra duduk di teras kecil sambil menatap kegelapan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Pesan itu berisi sebuah tautan video dan satu kalimat singkat. Hadiah untuk kebahagiaan barumu. Dengan tangan gemetar, Rendra membuka tautan tersebut. Video itu menampilkan rekaman CCTV dari sebuah lobi apartemen mewah. Apartemen yang disewa Rendra untuk Sheila beberapa bulan lalu. Dalam rekaman itu, terlihat Sheila sedang bermesraan dengan seorang pria muda berambut gondrong saat Rendra berpamitan untuk lembur di kantor. Mereka masuk ke dalam unit apartemen dan tidak keluar hingga pagi hari. Jantung Rendra seolah berhenti berdetak. Ia memutar video lain yang dikirimkan. Kali ini adalah foto hasil laboratorium yang menunjukkan bahwa Sheila telah melakukan prosedur medis tertentu beberapa bulan lalu, karena masalah kesuburan yang sama dengan yang dituduhkannya pada Hana. Sheila! Rendra berteriak dengan suara parau. Ia masuk ke dalam kamar dengan mata merah padam. Sheila yang sedang asyik bermain ponsel melonjak kaget. Apa sih, Mas? Teriak-teriak malam begini. Rendra melempar ponselnya ke arah Sheila. Lihat ini. Siapa pria ini? Dan apa maksudnya hasil lab ini? Kamu bilang kamu hamil anakku. Kamu bilang Hana yang mandul. Wajah Sheila berubah pucat pasi saat melihat video dan foto tersebut. Namun, alih-alih meminta maaf, ia justru tertawa sinis. Topeng wanita lembutnya kini lepas sepenuhnya. Oh, jadi kamu sudah tahu? Sheila berdiri, menatap Rendra dengan pandangan meremehkan. Ya, memang benar. Aku tidak hamil anakmu. Rendra, mana mungkin aku mau punya anak dari pria membosankan yang hanya bisa kerja di bawah ketiak istrinya. Kamu membohongiku. Suara Rendra bergetar karena amarah dan tangis yang tertahan. Tentu saja. Aku butuh uang, dan kamu adalah sasaran yang sangat mudah karena egomu yang setinggi langit itu. Kamu sangat ingin dibilang jantan sampai-sampai kamu percaya begitu saja saat aku bilang hamil. Sheila mulai mengemasi tasnya yang masih berisi barang-barang bermerek. Sekarang kamu sudah miskin, tidak punya mobil, tidak punya rumah. Buat apa aku bertahan di sini? Menunggumu memberiku makan dari gaji buruh. Sheila, jangan pergi. Aku sudah mengusir Hana demi kamu. Rendra mencoba memegang tangan Sheila. Namun wanita itu menepisnya dengan kasar. Itu salahmu sendiri karena bodoh. Hana itu wanita cerdas. Dia punya segalanya. Dan kamu? Kamu cuma numpang hidup tapi merasa jadi raja. Sekarang, nikmati lubang tikusmu ini sendirian.
Sheila melangkah keluar dari kontrakan itu tanpa menoleh sedikit pun. Ia masuk ke dalam sebuah mobil yang sudah menunggunya di depan gang. Mobil milik pria gondrong yang ada di video tadi. Rendra ambruk di lantai semen yang dingin. Ia tertawa meratap. Ternyata benar. Ia tidak pernah memiliki apapun. Ia mengusir berlian demi sebuah sampah yang hanya menginginkan hartanya. Ia menghina wanita yang membangun hidupnya. Demi wanita yang justru menghancurkannya. Di tengah kesendiriannya, Rendra teringat wajah Hana saat ia melempar kopernya ke tengah hujan. Hana tidak menangis saat itu, karena ia tahu Rendralah yang akan menangis darah di akhir cerita. Matahari pagi menembus celah-celah ventilasi kontrakan yang berdebu, namun cahayanya tidak membawa kehangatan bagi Rendra. Ia terbangun dengan tubuh yang kaku dan mata yang bengkak setelah semalam suntuk meratapi nasibnya yang malang. Sheila benar-benar pergi, membawa sisa uang tunai yang tersimpan di laci dan beberapa barang berharga yang masih bisa ia jual. Rendra sedang mencoba menyalakan kompor gas kecil untuk memasak mie instan ketika suara beberapa mobil berhenti tepat di depan gang sempit kontrakannya. Tak lama kemudian, derap langkah sepatu bot yang berat terdengar mendekat. Pintu kontrakan yang rapuh itu diketuk dengan keras. Saat Rendra membukanya, ia berhadapan dengan sekelompok pria berseragam petugas keamanan dari Adiwijaya Global, didampingi oleh 2 orang petugas kepolisian. Di tengah-tengah mereka berdiri Pak Aris, notaris yang kemarin mendatangi rumah mewahnya. Pak Rendra, kami datang untuk melakukan audit final dan penarikan sisa aset perusahaan yang masih Anda bawa, ujar Pak Aris tanpa basa-basi. Apalagi yang mau kalian ambil? Suara Rendra terdengar parau dan putus asa. Kunci mobil sudah saya serahkan. Rumah sudah saya tinggalkan. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Sesuai instruksi Ibu Hana, kami perlu melakukan penarikan terhadap barang-barang pribadi yang dibeli menggunakan kartu kredit korporat selama 1 tahun terakhir. Pak Aris memberikan daftar panjang, termasuk jam tangan mewah yang Anda pakai, laptop perusahaan, dan ponsel yang sedang Anda pegang. Rendra terperangah. Ia menatap jam tangan Swiss di pergelangan tangannya. Itu adalah hadiah ulang tahun dari dirinya sendiri. Namun ia membelinya menggunakan kartu kredit yang tagihannya dibayar oleh divisi keuangan kantor. Dengan tangan gemetar, ia melepas jam itu dan menyerahkannya. Begitu juga dengan ponsel pintarnya. Dan satu hal lagi, lanjut Pak Aris. Ibu Hana telah mengajukan gugatan ganti rugi atas penyalahgunaan dana perusahaan sebesar 2,5 miliar rupiah yang Anda gunakan untuk kepentingan pribadi bersama saudari Sheila. Karena saldo rekening Anda saat ini nol, pengadilan telah mengeluarkan surat perintah penyitaan terhadap aset apapun yang Anda miliki untuk menutupi kerugian perusahaan. 2,5 miliar. Rendra jatuh terduduk di kursi plastik yang reot. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Itu urusan Anda dengan pengadilan nantinya. Namun, untuk saat ini, status Anda adalah pilot secara pribadi, ucap Pak Aris dingin. Satu hal lagi, ini pesan dari Ibu Hana. Pak Aris menyerahkan sebuah tablet yang menampilkan sambungan video langsung. Di layar, Hana tampak sedang duduk di taman belakang rumah mewah yang dulu mereka tempati. Taman itu kini terlihat lebih indah, penuh dengan bunga-bunga yang sedang bermekaran. Hana sedang meminum teh dengan tenang. Bagaimana rasanya, Rendra? Suara Hana terdengar jernih dan tenang melalui pengeras suara. Bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa? Bahkan untuk sekadar memiliki ponsel atau jam tangan saja kamu sudah tidak berhak. Hana, tolong kasihanilah aku. Rendra mulai memelas. Air matanya menetes di lantai semen yang kotor. Sheila membohongiku. Dia tidak hamil. Dia berselingkuh. Aku sudah kehilangan dia. Hana, aku sadar aku salah. Hana tersenyum tipis, namun matanya tetap dingin. Kamu sadar kamu salah karena kamu sudah kalah. Rendra, bukan karena kamu benar-benar menyesal. Kalau saja kamu masih kaya, kamu pasti masih tertawa di atas penderitaanku. Hana, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan bekerja apa saja untukmu. Aku akan jadi sopirmu. Aku akan jadi tukang kebunmu. Asalkan aku tidak hidup seperti ini. Maaf, Rendra. Aku tidak mempekerjakan orang yang tidak bisa dipercaya, sahut Hana. Oh,
Aku lupa memberitahumu. Rumah yang sekarang kamu tempati itu. Pemilik tanahnya juga baru saja menjualnya kepada salah satu anak perusahaan Adiwijaya Global pagi ini. Jadi, secara teknis, kamu masih numpang di propertiku. Rendra membelalakan matanya. Ia merasa Hana seperti Tuhan yang sedang mencabut semua napas kehidupannya. Tidak ada tempat bagi Rendra untuk bersembunyi. Aku memberimu waktu 1 jam untuk keluar dari kontrakan itu. Aku akan meratakan bangunan kumuh itu untuk dijadikan gudang penyimpanan alat berat, lanjut Hana. Pergilah kemanapun kamu mau, asalkan jangan pernah menginjakan kaki di atas tanah milik Adiwijaya lagi. Dan di kota ini, hampir separuh tanah strategis adalah milikku. Panggilan video itu terputus. Rendra menatap layar hitam dengan pandangan kosong. Petugas keamanan mulai mengangkat barang-barang Rendra, yang sebenarnya tidak seberapa, keluar ke jalanan. Rendra berjalan keluar dengan hanya mengenakan kaos oblong dan celana jeans yang sudah kusam. Ia tidak membawa tas, tidak membawa ponsel, dan tidak punya 1 rupiah pun di kantongnya. Di ujung gang, ia melihat sebuah buldoser besar sudah bersiap untuk menghancurkan kontrakan tempatnya mengungsi. Ia berjalan tertatih-tatih di bawah terik matahari, menyadari bahwa ia telah menjadi orang asing di kota yang dulu ia anggap sebagai wilayah kekuasaannya. Setiap gedung tinggi yang ia lihat, setiap mobil mewah yang lewat, seolah mengejeknya. Ia teringat bagaimana ia sering menghina orang miskin dari balik jendela kantornya yang ber-AC, dan kini, ia adalah salah satu dari mereka yang ia hina. Rendra mencoba masuk ke sebuah minimarket hanya untuk sekadar berteduh. Namun petugas parkir yang dulu sering ia beri tip besar kini memandangnya dengan curiga karena penampilannya yang berantakan. "Maaf, Mas, kalau tidak beli jangan nongkrong di sini," ujar petugas parkir itu. Rendra hanya bisa menunduk dan melanjutkan jalannya. Saldo 0 bukan hanya angka di bank, tapi juga nilai dirinya di mata dunia. Ia telah kehilangan segalanya. Istri yang tulus, karir yang cemerlang, dan masa depan yang ia hancurkan sendiri demi sebuah ilusi. 2 minggu telah berlalu sejak Rendra terusir dari kontrakan terakhirnya. Kini, penampilannya tak ubahnya bayangan dari pria perlente yang dulu memimpin rapat di gedung pencakar langit. Rambutnya berminyak dan acak-acakan, kemeja mahalnya sudah berubah warna menjadi kusam, dan sepatu kulitnya yang dulu berkilau kini menganga di bagian ujungnya. Rendra menghabiskan hari-harinya dengan berjalan tanpa tujuan di pinggiran Jakarta, mencoba mencari pekerjaan kasar. Namun, setiap kali ia menyebutkan namanya di kantor-kantor kecil atau gudang, mereka segera mengenalinya sebagai mantan manajer yang bermasalah, yang beritanya sempat viral di kalangan praktisi properti. Hana memastikan nama Rendra masuk dalam daftar hitam industri manapun. Suatu sore yang gerimis, Rendra berteduh di depan teras sebuah kafe mewah di kawasan Jakarta Selatan. Perutnya melilit karena hanya diisi air keran dan sepotong roti sisa yang ia temukan. Saat itulah, sebuah mobil sport mewah berhenti tepat di depan kafe. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita keluar dengan gaya yang sangat ia kenal. Itu Sheila. Ia mengenakan gaun sutra berwarna zamrud, tas tangan seharga ratusan juta, dan perhiasan yang berkilauan di bawah lampu kafe. Ia tampak lebih makmur daripada saat bersama Rendra. Sheila menggandeng lengan seorang pria yang jauh lebih tua, seorang pengusaha tambang yang dikenal sebagai Sugar Daddy di kalangan sosialita. Darah Rendra mendidih. Rasa sakit hatinya meledak melampaui rasa lapar yang dideritanya. Tanpa pikir panjang, ia melompat dari tempat persembunyiannya di balik pilar. "Sheila!" teriak Rendra dengan suara parau. Sheila terlonjak kaget, hampir menjatuhkan tasnya. Ia menatap sosok kotor di hadapannya dengan tatapan jijik yang amat sangat. "Siapa kamu? Pergi sana. Pengemis jangan di sini." "Ini aku, Rendra. Suamimu, maksudku, pria yang kamu hancurkan." Rendra mencoba mendekat, namun pria tua di samping Sheila segera menghalanginya. "Sayang, siapa gelandangan ini?" tanya pria tua itu dengan nada meremehkan. Sheila tertawa sinis, tawa yang jauh lebih tajam daripada yang pernah Rendra dengar di kontrakan dulu. "Oh, ini? Ini cuma salah satu mantan pegawaiku yang gila karena dipecat. Dia terobsesi padaku. Mas,
tolong panggilkan security. Aku takut dia membawa penyakit. Sheila, kamu bilang kamu hamil. Kamu bilang kamu mencintaiku. Raung Rendra. Aku mengusir Hana demi kamu. Aku kehilangan segalanya demi kamu. Sheila melangkah maju satu langkah, menatap Rendra tepat di matanya dengan ekspresi dingin. Dengar ya, Rendra. Aku tidak pernah mencintaimu. Kamu itu cuma batu loncatan yang sangat bodoh. Aku tahu kamu cuma manajer yang numpang di harta istrimu, tapi setidaknya kamu punya akses ke kartu kredit korporat. Begitu kartunya mati, ya kamu mati juga buatku. Sheila kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga Rendra, berbisik dengan nada penuh racun. Dan soal hamil? Aku sudah pasang IUD sejak sebelum kenal kamu. Mana mungkin aku mau merusak tubuhku hanya untuk pria mediocre sepertimu? Sekarang, pergi dari sini sebelum aku minta polisi menyeretmu karena mengganggu ketertiban. Petugas keamanan kafe segera datang dan meringkus Rendra. Mereka menyeretnya menjauh dari area lobi, sementara Sheila dan pria tua itu masuk ke dalam kafe sambil tertawa seolah tidak terjadi apa-apa. Rendra dihempaskan ke trotoar yang basah oleh air hujan. Ia melihat ke dalam kaca kafe yang besar. Di sana, Sheila sedang menyesap anggur mahal, tampak sangat bahagia di atas penderitaan orang lain. Saat itulah, topeng Sheila benar-benar hancur di mata Rendra. Ia menyadari bahwa wanita itu bukanlah manusia, melainkan parasit yang akan berpindah ke inang lain begitu inang sebelumnya kering. Namun, kejutan hari itu belum berakhir. Saat Rendra sedang merayap bangun, sebuah mobil sedan mewah lainnya berhenti di lampu merah tepat di sampingnya. Kaca mobil itu turun perlahan. Hana ada di sana. Ia tidak menatap Rendra dengan amarah, melainkan dengan pandangan kasihan yang jauh lebih menyakitkan daripada makian Sheila. Hana melihat seluruh drama di depan kafe tadi. Sudah melihat kebenarannya, Rendra? Tanya Hana lembut. Hana, tolong aku. Sheila, dia benar-benar iblis. Isak Rendra di pinggir jalan. Hana menggeleng pelan. Sheila bukan iblis. Rendra. Dia hanya cermin dari keserakahanmu sendiri. Kamu menginginkan wanita yang hanya memuja hartamu, dan itulah yang kamu dapatkan. Kamu membuang wanita yang membangun jiwamu demi wanita yang hanya ingin menguras dompetmu. Hana, aku mohon sedikit saja uang untuk makan. Rendra mengulurkan tangannya yang kotor. Hana mengambil selembar uang 50.000 dari dompetnya, lalu menjatuhkannya ke genangan air di depan Rendra. Ini untuk makan malammu. Setelah ini, jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Aku baru saja menandatangani surat cerai kita secara resmi. Kamu bukan lagi bagian dari hidupku, bahkan bukan lagi bagian dari memoriku. Kaca mobil naik kembali, dan mobil itu melaju pergi, meninggalkan Rendra yang bersimpuh di genangan air, memunguti lembaran uang yang basah. Di belakangnya, kafe mewah itu memutarkan musik klasik yang merdu, sementara di dalam sana, Sheila sedang tertawa manja. Rendra menyadari satu hal yang paling menyedihkan, Sheila tidak pernah mencintainya, dan Hana tidak lagi membencinya. Karena bagi Hana, Rendra kini sudah tidak ada artinya sama sekali. Ia lebih rendah dari debu di bawah sepatu mereka. Setahun telah berlalu sejak badai besar menghancurkan hidup Rendra. Jakarta tetaplah kota yang sama, sibuk, kejam, dan tidak pernah tidur. Namun bagi Rendra, dunia telah berhenti berputar. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi ruang kantor dengan pemandangan cakrawala, dan tidak ada lagi rasa hormat yang dulu selalu ia tuntut dari semua orang. Rendra kini menjadi sosok yang sering terlihat di sekitar area lampu merah tak jauh dari gedung Adiwijaya Global. Ia bekerja sebagai pembersih kaca mobil dadakan. Dengan botol plastik berisi air sabun keruh dan wiper karet yang sudah aus, ia berlari dari satu mobil ke mobil lain saat lampu berubah merah. Tangannya yang dulu halus kini pecah-pecah, hitam oleh aspal dan debu jalanan. Suatu sore yang terik, sebuah mobil SUV mewah berhenti tepat di barisan paling depan. Rendra segera berlari mendekat, tanpa melihat siapa di dalamnya. Ia mulai menyemprotkan air ke kaca depan mobil yang sangat bersih itu. Namun, gerakannya terhenti saat kaca jendela samping perlahan menurun. Bukan Hana yang ia temui kali ini.
Di kursi kemudi duduk seorang pria muda yang rapi, sementara di kursi belakang, ia melihat dua orang anak kecil sedang tertawa bersama seorang wanita yang wajahnya memancarkan kedamaian luar biasa. Itu Hana. Ia tampak sangat bahagia, jauh lebih muda dan bercahaya dibandingkan saat mereka masih menikah dulu. Hana menatap keluar jendela. Mata mereka bertemu. Tidak ada dendam di mata Hana, hanya ada kekosongan, seolah ia sedang menatap orang asing yang sama sekali tidak memiliki sejarah dalam hidupnya. "Papa, kasihan om itu, beri uang ya," ucap salah satu anak kecil itu, menunjuk ke arah Rendra. Pria yang mengemudi, yang kini adalah suami baru Hana, seorang pria yang tulus mencintainya, mengeluarkan selembar uang Rp20.000 dan mengulurkannya pada Rendra. "Ini, Pak. Terima kasih sudah membersihkan kacanya." Rendra mematung. Tangannya gemetar saat menerima uang itu. Ia melihat Hana mengalihkan pandangan, kembali bercanda dengan anak-anaknya seolah Rendra hanyalah bagian dari dekorasi jalanan yang tak berarti. Mobil itu melaju pergi saat lampu berubah hijau, meninggalkan kepulan asap yang membuat Rendra terbatuk-batuk. Pahit. Rasa itu memenuhi kerongkongan Rendra. Ia menyadari bahwa sementara ia membusuk dalam penyesalan, Hana telah membangun surga yang dulu pernah ia tawarkan pada Rendra, namun Rendra hancurkan sendiri. Malam harinya, Rendra berjalan menuju sebuah taman kota untuk mencari tempat tidur. Di sana, ia melihat sebuah layar besar yang menampilkan berita bisnis. Nama Sheila muncul di sana. Namun, bukan berita tentang kesuksesan, melainkan berita kriminal. Sheila ditangkap karena terlibat kasus penipuan investasi bodoh dan pencucian uang milik pengusaha tambang yang dulu bersamanya. Ia tampak kuyu di balik baju tahanan oranye, menangis histeris saat diseret ke mobil polisi. Rendra duduk di bangku taman yang dingin, menatap berita itu tanpa emosi. Sheila di penjara, Hana bahagia dengan keluarga barunya, dan dia sendiri? Dia hanyalah sampah yang tersisa dari sebuah ledakan ego yang besar. Ia merogoh sakunya, mengeluarkan satu-satunya harta yang tersisa, sebuah foto kecil yang sudah sangat kusam. Itu adalah foto pernikahannya dengan Hana. Dalam foto itu, ia tampak tersenyum bangga, bukan karena mencintai Hana, tapi karena merasa telah berhasil menaklukkan wanita kaya. Sekarang ia sadar, ia tidak pernah menaklukkan apapun. Ia hanyalah benalu yang merasa dirinya adalah pohon. Hujan mulai turun perlahan. Rendra tidak beranjak. Ia menunduk, membiarkan air hujan membasahi wajahnya yang lelah. Ia teringat kembali hari itu, saat ia berteriak dengan sombongnya bahwa Hana hanyalah numpang di rumahnya. "Ternyata aku yang numpang," bisik Rendra pada kegelapan. "Aku numpang di cinta tulusnya. Aku numpang di kekayaannya. Aku numpang di hidupnya yang sempurna. Dan saat aku mencoba berdiri sendiri, aku ternyata tidak punya kaki." Rendra meringkuk di bawah naungan hal tebus yang bocor. Perutnya sakit karena mak kronis yang ia derita sejak hidup di jalanan. Tidak ada yang datang menjemputnya. Tidak ada yang akan mencarinya jika besok ia tidak bangun lagi. Di kejauhan, lampu-lampu gedung Adiwijaya Global bersinar terang, menjulang tinggi menembus langit malam. Gedung itu tetap berdiri megah, bisnis Hana semakin menggurita. Sementara Rendra perlahan-lahan menghilang di telan kegelapan malam Jakarta. Akhirnya menyedihkan, namun adil. Pria yang merasa menjadi raja di atas keringat orang lain, kini harus berakhir menjadi debu di bawah kaki orang yang pernah ia sia-siakan. Rendra menutup matanya, memimpikan hangatnya rumah yang dulu ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Sebuah rumah yang kini tak akan pernah bisa ia masuki lagi, bahkan dalam mimpi sekalipun. Tamat.